Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran informatika kelas 7 pada kurikulum Merdeka. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi algoritma pemrograman. Kalian tahu gak apa itu algoritma pemrograman? Ada dua kata, algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah urutan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Sedangkan pemrograman ini adalah bahasanya komputer, perangkat lunaknya komputer. Mengapa harus ada perangkat lunak? Karena komputer tidak bisa berpikir sendiri. Komputer memerlukan perintah oleh seorang user atau pengguna, sehingga dapat menjalankan perintah dari user. Apa hubungannya algoritma dengan pemrograman? Algoritma ini adalah urutan logikanya untuk menyelesaikan masalahnya, sedangkan diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kita kenal ada Java, ada C++, ada PHP, Visual Basic, Pascal. Kalau kita sebagai pelajar SMP sudah belajar tentang bahasa pemrograman tersebut, kita akan kesulitan sebagai orang dewasa saja untuk belajar bahasa pemrograman tersebut sangat sulit. Oleh karena itu, sebagai pemula kita akan belajar dengan pemrograman visual. Apa itu pemrograman visual? Pemrograman visual adalah pemrograman yang sudah diterjemahkan dalam bahasa gambar atau balok. Diumpamakan sebuah Lego untuk menyusun suatu bentuk. Pemrograman seperti itu. Kita tinggal menggeser atau mendrag visual yang ada di bahasa pemrograman. Salah satu yang akan kita pelajari pada kali ini adalah bahasa pemrograman Scratch. Manfaat belajar pemrograman. Dengan adanya materi ini diharapkan kita akan belajar lebih logis, berpikir dengan menggunakan logika akal kita. Yang kedua, kita akan belajar pemrograman ini manfaatnya adalah sistematis, runtut, urut. Dan yang ketiga, manfaat dari belajar algoritma, kita akan belajar dengan teliti. Karena dalam pemrograman, satu saja program yang kurang, maka program akan tidak berjalan. Dan yang terakhir, dengan belajar pemrograman adalah problem solving, memecahkan masalah. Dengan belajar algoritma, kita bisa memecahkan suatu masalah dengan urutan-urutan tertentu. Oke, ini kita akan membahas tentang aplikasi Scratch yang dalam mata pelajaran informatika kurikulum Merdeka dibahas dalam materi programming, algoritma pemrograman. Tentang algoritma, ini adalah urutan untuk menyelesaikan masalah. Pemrograman ini adalah untuk perangkat lunak sebuah komputer, karena komputer ini tidak bisa bekerja kalau tidak ada perintahnya, programnya. Nah, ini untuk pemula sebagai mengenal pemrograman, kita belajar pemrograman berbasis blok, pemrograman berbasis visual. Ya, tampilannya seperti ini, program Scratch. Jadi sudah dalam bentuk balok. Nah, program-programnya sudah dikemas dalam balok. Kita tinggal drag, ya, tinggal geser ke kanan, akan menjadi program. Baiklah, kita akan mulai dari membukanya dulu. Kemudian saya jelaskan di sini tentang bagian-bagian dari Scratch. Sebelah kiri, paling kiri dari kode, di bawah kode, ini adalah menunya. Menu-menu, kemudian sebelah kanannya di motion ini adalah
isi dari menu dari sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan lagi yang kosong inilah tempat nanti program yang akan kita buat, yang akan dijalankan untuk Scratch. Kita tinggal menggeser tadi ke drag ke sebelah tengah ini. Kemudian yang sebelah paling kanan ini adalah tempat si sprite. Si sprite ini secara default dia akan berada di tengah, ya, secara pertama kali di tengah. Ya. Kemudian ini sprite, ini nama bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Kemudian seperti di diagram Cartesius ada X dan Y, ada simbolnya di sini. X adalah yang ke samping mendatar, kanan kiri ini ya, geraknya ke sana sini, ini X. Dan Y adalah yang ke atas dan ke bawah, ini yang Y-nya. Jika kita menginginkan ke kanan, si sprite bisa kita geser. Nah, dia akan bertambah X-nya. Jika kita geser ke kiri, X-nya menjadi negatif. Jika ke atas, Y-nya positif. Jika ke bawah, Y-nya akan menjadi negatif. Ini posisi sprite ditentukan di XY ini. Show menampilkan, jika nah ini menyembunyikan, menampilkan size ukuran. Jika kita ganti perkecil misalnya, dia akan berkecil. Dan direction ini adalah arah dari si sprite, arah sprite-nya ini. Kalau kita si sprite ini arahnya kemana? Kemudian si sprite ini bisa kita ganti. Nah, ini adalah tampilan dari sprite. Banyak sekali karakter sprite yang bisa kita mainkan, atau kita bisa memilih spesifikasi, misal animal atau hewan, animal ya, binatang, people ya, karakter manusia, fantasi, dance, menari, musik, alat musik, sport, food, makanan, fashion, pakaian, dan huruf. Ini untuk karakter si sprite ini. Dan di sebelah pojok kanan bawah ini adalah backdrop. Backdrop atau stack ini adalah backgroundnya dari sprite yang akan kita mainkan. Misalnya kita pilih ya, kasih sprite seperti kita tambahkan di sini. Nah, kalau sudah kita tentukan sprite dan backdropnya, kemudian kita jelaskan tentang masing-masing menu. Pertama motion. Motion ini isinya move. Pertama move itu bergerak. Jadi memerintahkan si sprite atau karakter yang kita pilih supaya dia bergerak 10 langkah, step. Turn, belok ke kanan atau 15 derajat. Turn, belok ke kiri 15 derajat. Go to, ke random position, ke sembarang tempat. Go to dan seterusnya. Ini ada di menu motion. Kemudian menu look, isinya ini untuk menampilkan jika ada tulisan, menampilkan dan seterusnya. Sound, ini adalah isinya untuk suara, memberikan efek suara pada si sprite ini, sound, suaranya. Event, nah ini adalah berbeda sendiri. Jika menu-menu yang lain isinya ini adalah cekung, di event ini menunya ya melengkung ke atas sendiri. Ini menandakan bahwa event ini adalah permulaan, memulai. Jika bendera hijau diklik, akan mulai program berjalan. When space key press, jika spasi ditekan. When this sprite click, jika si sprite dipindah seterusnya. Ini adalah permulaan memulai
program Scratch. Kontrol isinya ini adalah tentang pengulangan atau menunggu waktu memainkan si sprite ini, bisa repeat, mengulang, atau selamanya, atau jika ada if then, jika kemudian, misalnya ada sentuhan, jika ada menabrak dan seterusnya. Ini untuk menu kontrol. Nah, ini hubungannya menu kontrol di sensing ini tadi. If then, maka jika tossing, menyentuh. Nah, toss mouse pointer bisa kita ganti menyentuh karakter apa. Kemudian toss color, menyentuh warna dan seterusnya. Ini di sensing. Operator ini adalah operator nilai penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Operator matematika. Variabel, kita menambahkan variabel apa, misalnya skor dan seterusnya. Dan ini my block. Kemudian custom, di menu selanjutnya adalah custom. Nah, ini di sprite custom ini adalah kita bisa custom dari si sprite ini. Secara default, misalnya ini ada 2, kita misalnya ingin menambah, bisa kita klik kanan, duplikat. Kemudian bisa kita ganti-ganti, ya, bisa kita ganti-ganti si sprite-nya ini. Ya, untuk kita beri coding atau programnya si sprite ini supaya bisa bergerak. Pertama adalah event. Ketika bendera hijau diklik, kemudian motionnya kita perintahkan supaya dia bergerak, motion. Kita coba. Nah, ternyata dia hanya bergerak sekali, hanya kecil, ya, kecil. Nah, ini hubungannya ternyata di sini. Tadi pertama dia di 200 misalnya. Kalau kita klik sekali, 10 step itu, 10 langkah itu, nah, ternyata hanya 190 ini, ya. Jadi hubungannya ke X ini, ya, garis horizontal X. Jadi 1 X itu 1 step. Jadi terlalu kecil. Kemudian supaya dia bisa selamanya, tadi perintahnya ada di kontrol. Perintahnya ada di kontrol, yaitu forever. Forever selamanya. Ya, dia sudah berjalan terus-menerus dan tidak kembali. Maka supaya dia bisa kembali, maka perintahnya ada di loop, di motion. Perintahnya ada di motion. If on edge bounce, jika sudah sampai di tepi, dia akan mantul kembali, berbalik. Iya, dia sudah bisa kembali. Kanan kirinya dia terbalik. Supaya tidak terbalik, di direction ini kita klik dan pilih panah kanan kiri, left right. Kita coba. Ya, si sprite sudah berjalan kembali, tidak terus menerus, tapi kakinya masih kaku, tidak seperti kucing berjalan. Supaya mendapatkan animasi kucing yang berjalan, kita ke custom. Di custom ini si kucing ada 2 customnya. Yang pertama, custom yang pertama kaki kanan di depan, yang custom yang kedua kaki kiri agak ke belakang. Dan jika kita ingin menambahkan lagi, caranya klik kanan, duplikat. Kemudian bentuk-bentuknya supaya nggak sama bisa kita ubah lagi. Misalnya kakinya agak ke belakang, atau kaki satunya yang ke depan. Ya, ekornya, tangannya, ya, sudah terpisah-pisah. Kita geser saja.
atau beri warna dan seterusnya, ini juga bisa. Nah, supaya seperti berjalan, maka di menu look menampilkan, kita pilih next custom ke custom selanjutnya. Ketika bendera hijau diklik, selamanya dia akan ganti custom. Customnya tadi ada 3 titik yang buat berjalan, berpindah 10 step. Jika sudah sampai tepi, dia akan mantul. Dia sudah seperti berjalan, bergerak, dan kanan kiri. Jika kita rasa gerakannya terlalu cepat, bisa kita kurangi stepnya. Stepnya misalnya 5. Maka efeknya ya dia berkurang kecepatannya. Kemudian jika kita ingin menambahkan suara, maka ada di menu sound. Menu sound, play sound meong until done. Kita coba di sini apa yang ternyata mempengaruhi dari gerakannya. Mempengaruhi gerakannya menjadi lambat karena dia harus menunggu suaranya ini. Kita pisahkan dengan coding sound. Kemudian kita buat sama when bendera hijau diklik, maka dia akan mengeluarkan suara meong until done. Dia hanya bersuara sekali, kurang forever, selamanya. Forever. Jalannya sudah. Kita ingin misalnya suaranya tidak terlalu cepat, suaranya jangan terus menerus ya, terlalu sering, maka kita wait 1 menit supaya mempengaruhi dari suaranya. Dia sudah bersuara tidak terlalu sering. Kemudian jika kita ingin menambahkan efek tulisan ya, seperti percakapan ya, kita bisa menambahkannya di look atau tampilan. Bisa kita tambahkan di sini. Dan tulisannya ini bisa kita edit atau kita ganti. Hei, kejar aku. Lalu bisa. For 2 second, bisa kita ganti juga waktunya berapa. Kita coba tampilkan. Nah, sudah menunjukkan. Oke, si sprite supaya nggak sendirian, ada temannya, kita tambahkan sprite yang kedua. Sprite yang kedua. Dan kita tambahkan sprite yang lainnya. Dot ini misalnya, dot. Lalu kita berikan codingnya. Pertama tadi mulai dari event permulaan when bendera hijau diklik. Ketika bendera hijau diklik, dikontrol forever, selamanya. Kemudian motionnya adalah move, dia bergerak. Kemudian setelah sampai di tepi, dia akan kembali. Kemudian customnya supaya seperti berjalan, sudah banyak sekali customnya ya. Jadi tidak bisa, kalau ingin yang ini
nggak usah kembali. Atau kalau kita tambahkan tiketnya, ya kita ganti next custom ya, looknya forever next custom Audimotion next custom di look next custom. Kita coba. Si dotnya terbalik, ada yang kurang. Si dot ini direction belum diklik. Kita coba lagi. Si dot ini cepat karena tadi si kucing ini move 5 step supaya dia berkurang, kita di bawahnya. Nah, itulah gambaran tentang algoritma pemrograman menggunakan program visual, program yang sudah disederhanakan dalam bentuk blok. Kita tinggal menggeser, tidak perlu mengetik script yang susah. Kalau pemrograman aslinya adalah menulis program dengan bahasa komputer yang bisa dimengerti komputer. Jika mengetiknya kurang huruf ataupun salah satu huruf saja, program itu tidak bisa dikompil atau dijalankan. Tapi dengan bantuan si script ini, kemungkinan itu sangat kecil sekali kesalahannya karena sudah disederhanakan dalam blok, tinggal geser-geser, tinggal ubah-ubah saja, dijalankan, dikompil, maka program akan berjalan. Demikian kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Demikianlah contoh dari belajar algoritma pemrograman dengan Scratch. Kalau kita belajar algoritma pemrograman Scratch dengan mencoba sendiri, maka akan mudah dan menyenangkan. Karena dengan Scratch kita akan membuat animasi, bahkan sebuah game yang pada sebelumnya kita hanya bisa memainkannya saja. Tapi dengan pelajaran algoritma pemrograman, kita bisa menciptakan suatu game sendiri. Demikian materi pelajaran algoritma pemrograman. Menyenangkan bukan? Silahkan untuk berlatih lebih keras, belajar lebih keras. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa menjadi programmer-programmer handal yang akan di masa datang. Pekerjaan programmer ini sangat menjanjikan, sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.